Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa dengan aku Ayu Sofia dalam cerita seputar folklore. Nah, kali ini aku mau nyeritain satu cerita tentang mitos pulau tak berpenghuni yang ada di Kabupaten Jember. Pastinya ini teman-teman penasaran kan? Emangnya ada ya pulau tak berpenghuni di Kabupaten Jember? Nah, maka dari itu, kali ini aku akan nyeritain ini pulau tak berpenghuni yang ada di Kabupaten Jember. Yaitu apa yuk? Bentar ya, tunggu lagi. Bentar lagi, oke? Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu nih informasi yang aku bagikan untuk kali ini, oke? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih ke segmen berikutnya, oke? Nah, pulau tak berpenghuni yang ada di Kabupaten Jember yaitu Pulau Nusa Barong. Nah, teman-teman pastinya penasaran nih, Pulau Nusa Barong itu ada di mana sih? Pulau Nusa Barong itu terletak di Desa Buger Wetan, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, Pulau Nusa Barong sendiri memiliki luas sekitar 6.100 hektar yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Dan Pulau Nusa Barong ini sendiri sudah termasuk dalam Suarga Marga Satwa yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2013. Nah, udah cukup informasi singkatnya. Nah, untuk penyebab, emang apa sih penyebabnya pulau ini kok bisa sih tidak berpenghuni? Nah, ini dia sejarah singkat kenapa pulau ini menjadi tak berpenghuni. Pulau Nusa Barong dulunya adalah sarang walet terbesar pada masa kerajaan Belambangan, dan sarang walet di pulau ini juga sempat menjadi komoditas utama perdagangan internasional karena memiliki khasiat yang banyak. Dan nilai ekonomi dalam sarang walet ini juga bisa mencapai 2.900 real pada kurun waktu setahun. Akan tetapi, sejak intervensi VOC ke Nusa Barong, nilai perdagangan sarang burung walet melorot tajam. Nah, ini emang kenapa sih kok bisa sampai segitunya? Jadi ceritanya pada tahun 1777 terjadi perang besar-besaran antara VOC dengan warga pribumi, yaitu penghuni asli Pulau Nusa Barong. Nah, karena perang tersebut mengakibatkan banyak memakan korban jiwa. Hingga pada tahun 1779, Pulau Nusa Barong mulai dikosongkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini bertujuan untuk mencegah para bajak laut dan pedagang untuk singgah di pulau tersebut dan melakukan perdagangan. Nah, hal ini dilakukan supaya pemerintah Hindia Belanda atau VOC untuk bisa mengembalikan kestabilan nilai ekonominya mereka karena sempat terhambat oleh perdagangan sarang walet yang terjadi di Pulau Nusa Barong. Bukan hanya itu, pemerintah Hindia Belanda juga memasukkan belerang ke dalam gua-gua yang ada di dalam Pulau Nusa Barong ini untuk mencegah burung walet membuat sarang lagi di dalamnya. Begitu, jadi hingga sekarang pun tidak ada satupun orang yang menghuni pulau tersebut. Nah, untuk cerita selanjutnya yaitu inti dari cerita ini, yaitu cerita mistis yang ada di Pulau Nusa Barong. Nah, teman-teman pasti tahu nih, di setiap pulau apalagi nggak ada penghuninya pasti terdapat kisah-kisah mistis di dalamnya. Nah, Pulau Nusa Barong juga termasuk ke dalam cerita-cerita mistis yang ada.
Apalagi banyak tuh pengalaman-pengalaman yang dialami oleh beberapa oleh mereka-mereka yang singgah ke sana, entah itu untuk rehat atau sekedar mengunjungi pulau ini. Nah, kali ini ada beberapa cerita yang aku dapat dari narasumber tentang pulau ini, yang pastinya cerita-cerita mistis, yaitu ada seorang nelayan yang dulunya memang dia tidak pernah sama sekali nih datang ke pulau ini. Nah, kesalahannya saat pertama kali datang ke pulau ini, dia tidak mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni, atau hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum atau permisi itu tidak sama sekali. Nah, itu juga kesalahan pendampingnya pendampingnya yang mendampingi, yaitu tidak lupa juga untuk tidak membilangi kalau seharusnya kalau pertama kali menginjakkan kaki ke pulau ini seharusnya mengucapkan salam. Akibatnya pada saat nelayan ini istirahat pada malam harinya di sebuah gubuk, dia itu merasa kalau gubuk itu seperti dibolak-balikan gitu. Dan tetapi mereka yang mendampingi itu tidak merasakan apa-apa, mereka hanya tenang saja, dan hanya orang itu atau nelayan itu saja yang merasakannya. Agak ngeri juga ya. Dan ada lagi nih cerita dari nelayan juga yang singgah di situ. Dianya itu memang seseorang yang ceroboh. Nah, salah satu pantangan yang ada di pulau itu yaitu jangan sampai ceroboh. Nah, orang ini telah melakukan sesuatu mungkin saat dia istirahat pada malam hari juga bersama temannya, dia ditarik, tiba-tiba dia ditarik gitu, dan bukan tangan atau kaki atau apa yang ditarik, melainkan kepalanya. Serem banget gak sih? Nah, ada lagi nih cerita yang mungkin agak ngeri juga ya, kalau mungkin kalau teman-teman yang ngalamin jangan sampai deh. Jadi ceritanya ini gini, ada seorang nelayan, dia itu memang sudah terbiasa lah di pulau tersebut hingga berhari-hari. Nah, pada saat dia itu masak nasi, dia lupa nggak bawa centong nasi, jadi dia itu buat sendiri dari kayu. Nah, dia itu nemu sebongkahan kayu untuk dijadiin kayak pijakan buat itu menyisir kayu-kayu itu supaya berbentuk sebuah centong. Nah, pada saat dia itu mengikis kayu itu, tiba-tiba tidak sengaja terus senjata tajamnya itu mengenai bongkahan kayu itu. Akan tetapi terus menerus kok itu mengeluarkan darah, dan tiba-tiba ketika dilihat itu ada seekor ular yang sangat besar. Nggak bisa dibayangin tuh. Dan kira-kira itu diameter ularnya sekitar 50 sampai 70 cm. Bisa dibayangin nggak itu segede dan sebesar apa itu ularnya? Kalau aku yang ngalamin sih mungkin udah lari, kayaknya nggak bakalan ke situ lagi. Dan ada lagi nih satu cerita, yaitu saat membuat menara mercusuar di Pulau Nusa Barong. Jadi ceritanya ada pekerja yang sedang menggiling semen di apa itu namanya, molen kayaknya ya. Nah, itu saat dia sedang mengaduk semen dengan molen itu, ada seekor babi kecil. Nah, babi ini memutar-mutari molen itu, dan pekerja ini tuh merasa terganggu, udah diusir tapi itu babi nggak mau pergi. Jadi karena kesal mungkin, jadi itu babi diangkat dan dimasukin ke dalam molen, digiling, dibuat mainan. Kasihan tapi ya. Dan setelah itu
jalannya pun nggak mungkin lurus, mungkin agak sempoyongan. Selang 1 jam mungkin atau beberapa saat setelah babi itu menghilang, nah tiba pekerja ini yang mainin itu babi tiba gigit-gigitin itu molen sama dijilat-jilatin. Teman-teman bisa tebak gak? Betul sekali, di pekerja ini kesurupan seekor babi. Agak iya itu pulang. Dan ada lagi nih beberapa tempat yang katanya merupakan sarang dari mungkin dari sarang segala jenis, entah itu sarang hewan, buas atau sarang apapun. Dan pastinya yang paling utama nih teman-teman, aku bilangin ya, yaitu sarang bagi mereka yang gak terlihat. Yaitu terletaknya di selat di Pulau Nusa Barong bagian selatan. Nah, namanya itu Teluk Kandang. Nah, di sana itu memang pemandangannya itu bagus menurut orang-orang yang pernah ke sana. Akan tetapi itu, yaitu di balik keindahan itu ada kayak hawa-hawa nggak enak gitu, atau cerita-cerita yang mungkin nggak enak untuk diulang kembali. Meskipun itu pemandangan yang bagus, bisa memanjakan mata, tetapi kalau kayak ada kayak gitu mungkin kayaknya bikin 2 kali ya mau ke sana. Nah, tidak hanya cerita-cerita tadi yang ada di Pulau Nusa Barong ini, nah ada lagi beberapa cerita kayak orang yang hampir dimakan seekor ular besar, atau juga yaitu ada sekumpulan babi yang berjalan dan masuk ke dalam talaga untuk mandi, tiba berubah menjadi manusia. Itu gimana ya, ternyata itu pulaunya ya. Jadi sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang ingin mengunjungi ini pulau, atau entah itu sekedar main atau sekedar mengunjungi atau pernah juga, sebaiknya dipikirkan dengan matang karena risiko mengunjungi pulau ini tidak hanya sekedar risiko yang bisa dilogikakan gitu, dan sebaiknya didampingi oleh orang yang benar-benar paham atau benar-benar tahu tentang pulau ini. Supaya kita juga selamat dalam artian selamat fisik, selamat lahir dan batin, dan selamat dari gangguan yang mereka. Nah, tetapi memang ya, namanya juga pulau, apalagi nggak ada penghuninya, yang pastinya itu ya gimana ya, tar dibilang gaib ya emang gaib, tapi itu tidak bisa dipikir secara logika. Tapi itu tergantunglah keyakinan teman-teman saja, entah mau percaya atau tidak, begitu. Tapi kalau aku sih ya percaya saja, kayak gitu. Namanya juga pulau, apalagi ini pulau, konon katanya pulau ini banyak oknum kesana hanya untuk mencari, ya tahulah, kayak sekedar ilmu, entah ilmu apa, entah itu mencari pesugihan, entah apa, kurang lebih seperti itu. Dan katanya juga pulau ini nggak bisa sembarangan dimasukin orang, karena itu risikonya itu sangat tinggi. Nah, baik teman-teman, itu tadi cerita-cerita mitos yang ada di pulau tak berpenghuni yang ada di Jember. Itu mitos Pulau Nusa Barong. Nah, untuk teman-teman yang kepo nih, seperti apa sih itu Pulau Nusa Barong? Nah, mungkin di akhir video ini akan aku sertakan video yang aku ambil dari pesisir pantai
pantai yang ada di Puger ya. Mungkin sekilas video. Karena apa? Karena saat aku ingin ke Pulau Nusa Barong itu cuacanya itu sedang tidak baik. Nah, dan juga jarak dari pesisir pelabuhan dan pesisir dari pinggiran itu sekitar 4,5 km teman-teman. Dan juga kalau mau ke sana pun itu harus mempertimbangkan cuaca juga, ada badai atau tidak, demi keselamatan bersama. Dan kalau mungkin teman-teman ingin, ayo bikin video nih, apa namanya, tempatnya gimana, itu pulaunya gimana, mungkin kalau banyak nih teman-teman yang mau apa aku bikin video, silahkan komen. Mungkin kalau banyak dari teman-teman yang request, ayo dong bikin videonya, video tempatnya, ayo. Kalau banyak nih, insya Allah aku akan kesana di waktu yang tepat, dan juga akan aku upload lagi di video yang selanjutnya, yaitu Pulau Nusa Barong part 2, insya Allah ya teman-teman. Baik, kalau mau memang silahkan komen, dan jangan lupa lagi itu like-nya, oke? Baik, sekian video dari aku, Aya Sofia, dalam cerita seputar folklore. Baik, untuk video selanjutnya silahkan ditunggu ya teman-teman. Bye-bye.